Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Sebelum kita masuk pembahasan, perkenalkan nih, nama saya Dwi Pada Rahma dengan NPM 2102030015. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan prodi Pendidikan Matematika semester 3. Langsung saja nih kita bahas teori belajar behavioristik. Teori belajar ini dikembangkan atas dasar perubahan perilaku individu yang diberikan stimulus tertentu. Beberapa contoh teori behavioristik. Yang pertama, teori koneksionisme dari Edward L. Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog berpengaruh yang sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan modern. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts, Amerika. Edward adalah putra seorang pendeta Metodis. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Wesleyan dan lulus pada tahun 1895. Edward kemudian mendaftar di Universitas Harvard untuk belajar sastra Inggris dan Prancis. Namun, selama semester pertama, ia mengambil kursus psikologi dan segera memutuskan untuk mengalihkan konsentrasi studinya ke psikologi. Dia kemudian pindah ke Universitas Columbia. Dia belajar di bawah bimbingan psikolog James McQueen Cattell dan lulus pada tahun 1898. Pada tahun 1900, Thorndike menikah dengan Elizabeth Moulton. Dia kemudian mengambil pekerjaan sebagai profesor psikologi di Universitas Columbia, di mana dia akan terus mengajar selama sisa karirnya. Dia meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949 di Montrose, New York, Amerika. Dalam behaviorisme, koneksionisme adalah pelopor dalam teori belajar. Teori ini merupakan hasil dari percobaan yang dilakukannya pada tahun 1980 dengan subjek berupa kucing. Teori ini mengemukakan bahwa proses belajar mengajar yang dialami oleh individu utamanya dicapai dengan metode mencoba-coba dan membuat kegagalan. Thorndike menyebutkan bahwa uji coba dapat dilakukan oleh peserta didik yang belum tahu cara memberi tanggapan. Beberapa jenis hewan digunakan untuk mengetahui proses belajar dengan metode coba-coba. Ciri-ciri dari teori belajar koneksionisme ada 4. Yang pertama, aktivitas belajar disebabkan suatu motif. Yang kedua, situasi belajar memiliki banyak tanggapan. Yang ketiga, tanggapan yang gagal dan yang salah mengalami eliminasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya kemajuan dari hasil tanggapan-tanggapan. Teori koneksionisme ini memberikan kesimpulan bahwa suatu tujuan memerlukan waktu yang lama dan banyak kekeliruan untuk dicapai. Teori yang dikemukakan oleh Thorndike memiliki kesamaan dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Ketiganya membuat teori belajar yang berdasarkan kepada peran dan kebiasaan yang merupakan konsep behaviorisme. Kelemahan teori koneksionisme antara lain terlalu mengutamakan mekanisme. Hal ini membuat peserta didik lebih mengutamakan menghafal pelajaran, tetapi tidak memahami penerapan dari pelajaran tersebut. Yang kedua, teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Beliau lahir pada tanggal 26 September 1849 di Ryazan, Rusia. Keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta, sehingga ia bersekolah di seminari teologi. Setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah, sehingga ia meninggalkan seminari ke Universitas Saint Petersburg. Di sana, ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar dokter pada 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Pavlov lebih tertarik pada fisiologi ketimbang psikologi.
Ia melihat pada ilmu psikiatri yang masih baru saat itu sedikit meragukan. Pavlov merupakan seorang ilmuwan yang membaktikan dirinya untuk penelitian. Ia aktif bekerja di laboratorium sampai kematiannya pada tanggal 27 Februari 1936. Adapun teori yang telah dikemukakan oleh Ivan Pavlov berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Pembiasaan klasikal atau classical conditioning termasuk pada teori behaviorisme. Classical conditioning termasuk pada teori behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Kata klasikal yang mengawali nama teori dari Pavlov ini digunakan untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning atau upaya pembiasaan. Dan untuk membedakannya dari teori conditioning lainnya, selanjutnya, mungkin karena fungsinya, teori Pavlov ini juga dapat disebut responden conditioning atau pembiasaan yang dituntut. Ketiga, teori operant conditioning dari B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Beliau lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika. Ayah Skinner adalah seorang pengacara. Beliau menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Setelah itu, ia melanjutkan studi di bidang psikologi, tepatnya di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Ia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts, Amerika. Pada awalnya, Skinner tertarik menjadi penulis. Kegiatan menulis dihentikannya ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bakat menulis. Ia kemudian mulai tertarik dengan psikologi setelah membaca sebuah buku yang mengulas mengenai behaviorisme. Skinner memperluas gagasan John Brodus Watson mengenai perilaku yang nyata sebagai objek psikologi. Ia menyatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Adapun penyebab yang ditetapkannya adalah adanya interaksi dengan lingkungan. Teori operant conditioning merupakan teori yang dikembangkan oleh Skinner. Teori ini dikembangkan dari teori pengondisian klasik yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Ia menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah operant dan bukan tanggapan. Operant conditioning merupakan teori yang menyebutkan bahwa perilaku dapat terjadi secara berulang atau tidak berulang sama sekali, sesuai dengan keinginan. Hal ini hanya dapat diakibatkan oleh penguatan perilaku operant. Teori operant conditioning mengutamakan peran dari hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Teori ini menyatakan bahwa rangsangan dari luar akan memberikan kecenderungan kepada makhluk hidup untuk memberikan tanggapan. Teori ini merupakan salah satu teori yang menjelaskan cara manusia memiliki kemampuan dalam berbahasa. Teori operant conditioning dikembangkan oleh Skinner menjadi pengaruh yang utama dalam pandangan mengenai pembelajaran di dalam behaviorisme. Teori ini juga dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan teori-teori di bidang pendidikan karakter. Skinner menyatakan bahwa pengendalian atas tanggapan peserta didik lebih disebabkan oleh konsekuensi dari perilaku dan bukan dari kejadian yang mendahuluinya. Konsekuensi merupakan rangsangan yang terjadi setelah perilaku dan akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Teori belajar yang dikemukakan Skinner termasuk jenis teori belajar behavioristik
yang kemudian mempengaruhi teori belajar kognitif. Pembahasan dari saya, bila ada perkataan atau pembahasan yang kurang jelas atau yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.